Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos, Pandas Podcast. Halo. Waduh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lawasnya kada melihat ikam. Haur Banar Pian. Haur bapak? Haur pemusikan. Haur musikan terus lah. Tapi di situ kemarin kemana-mana aja terus lo. Iya. Sampai masuk TV kemarin aku lihat ya lah. Kada muat masuk. Tapi yang masuk TV terus bang aku lihat tuh lah. Iya. Tapi sampai ke TV nasional juga sawat kemarin tuh. Betul sekali. Bujuran kah? Bujuran. Aku kira tuh stand ya. Itu apa tuh? Apa tuh nyanyi apa tuh? Yang mana nih? Rasanya lah, dangdut lah. Oh iya. Nah, itu kayak apa tuh? Itu Primadona Pantura. Nah, langsung diceritakan aja kepada netizen itu. Kenapa tiba-tiba Ikam jadi penyanyi dangdut? Nah, jadi wede. Jadi 10 tahun yang lalu itu emang basicnya penyanyi dangdut sebelum jadi vokalis band. Iya. Jadi emang bisa nyanyi dangdut. Jadi kalau misalnya sekarang tuh disuruh kayak lagu-lagu dangdut yang zaman-zaman Elvi, Rita tuh tahu gitu. Nah sekarang tuh pas sudah jadi vokalis band, kan pasti ada yang minta dangdut segala macam kayak lagu-lagu rungkat, terus kayak lagu yang lain-lain lah. Nah tuh bisa. Akhirnya sempat berpindah haluan. Emang udah pindah haluan ya. ke vokalis band, ke pop. Sudahlah ya. Terus akhirnya singkat cerita meninggalkanlah kedangdutan itu. Nah, kenapa itu meninggalkan kedangdutan tersebut? Padahal kan baru mulai. Kenapa tuh? Karena waktu itu udah kayak dapat kontrak yang nyanyi tiap hari di suatu hari tanpa sengaja. Di suatu tempat lah ya, tempat hiburan malam. Nah, itu. Jadi akhirnya udah nggak fokus lagi di kedangdutan itu. Akhirnya 12 tahun udah jadi vokalis band, akhirnya udah gak nyanyi dangdut lagi. Oke. Terus tiba-tiba ada temen-temen yang dari ajang-ajang pencarian bakat yang dulu itu, akhirnya juga ada ikut kayak acara-acara dangdut. Terus teman-teman di sana kayak rekomendasikan kayak, ayo nih coba ikutan gitu kayak acara dangdut, audisi, terus siapa tahu lolos. Terus ikut audisi online, kirim video, terus diterima. Akhirnya kemarin itu langsung ya berangkat ya. Iya, langsung mewakili Kalsel 27 besar. Wede, cie. Itu tadi loh sebuah prestasi lah tuh. Iya dong. Alhamdulillah. Yang pastinya yang nggak disangka-sangka loh Kak. Orang Banjar masuk TV nasional akai. Maksudnya kayak, hah ini bujur kah? Jadi sempat waktu ngirim video tuh kayak, kayaknya ngirim video nih kayak bakalan kada lolos juga nih gitu. Jadi kayak santai aja. Akhirnya kayak ditelepon, halo mbak, ini kita dari MNC TV. Wah, wadaw. Iya, waktu itu dijelaskan loh kalau emang vokalis band, tapi kalau nyanyi dangdut emang bisa gitu. Tapi netizen yang sekarang tuh banyak yang belum tahu kalau emang basicnya tuh penyanyi dangdut. Jadi banyak yang nanya, banyak yang kaget sekali. Tiba-tiba ada di Primadona dangdut ya. Kok Anissa nyanyi dangdut? Terus apa tuh? Julidnya gimana tuh julid? Kok Anissa dengan pakaian yang keren, terus yang ini, terus yang itu, terus glamor gitu ya kalau dilihat ya. Kok nyanyi dangdut gitu lah. Pasti ada gak julid-julitan kayak gitu tuh. Kalau yang di Banjarmasin ada sih beberapa mungkin. Ada ya. Kayak yang emang bisa nyanyi dangdut gitu. Meremehkan. Sampai kayak dalam hati tuh kayak harus nulis kayak story di Instagram kan. Aku adalah penyanyi dangdut. Iyalah. Bahwa sesungguhnya dulunya aku penyanyi dangdut gitu. Iya gitu. Jadi kayak ya sudahlah, akhirnya didengarkan aja kayak dari mana tuh bisa jadi sampai ke Primadona Pantura. Sedangkan maksudnya kan penyanyi dangdut banyak yang dangdut asli benar-benar ya banyak. Padahal emang pas sudah sampai Jakarta tuh udah ngerti maksudnya kayak dangdut sekarang tuh emang keren-keren. Enggak sekarang sih, maksudnya dari dulu juga keren, tapi secara tampilan gitu, komersil, lebih elegan ya, elegan juga gitu. Jadi kayak pakaian itu kan dari pakaiannya sebelum yang masuk spektakuler, pakaiannya dari kita sendiri. Jadi dipilihin dari sana. Sampai sana tuh keren-keren semua pesertanya. Widih, termasuk kamu juga keren. Terima kasih. Dan mewakili Banjarmasin, Kalimantan ya. Betul. Bagus ya. Tapi itu sampai berapa? Tahapnya tuh sampai berapa aja kemarin?
sampai itu 27 besar, dicari 12 spektakuler. Spektakuler masuk tuh? Enggak, sampai 27. Kenapa jadi nggak masuk? Ada tertekan gitu mungkin atau? Tertekan sih tidak ya. Tapi ya namanya kalau kita sudah lama meninggalkan dunia itu, tiba-tiba ke situ lagi, yang pasti kan udah ya kalau dari apa ya, goyangan mungkin ya. Jarang ya kalau di Instagram melihat Anissa bergoyang gitu, tapi nggak ada ya. Goyangnya tapi nggak coba goyang gitu, nggak coba gitu. Ya maksudnya bikin goyangan petir kayak goyang ngulek-ulek apa kayak gitu. Ya, tapi pikirnya logika aja, kayak maksudnya kayak Lesti, kayak Evi Samba itu kan emang yang apa ya, mengutamakan vokal gitu ya, walaupun betul. Goyangan kan sambil kayak ya sembari habis dari nyanyi gitu, bisa sambil goyang gitu. Jadi kayak ya udahlah tampilin yang bisa aja gitu, daripada maksa kan goyang-goyang. Pas nyanyinya kayak masuknya di mana nih? jadi lupa jadi ya kebanyakan goyang ya. Tapi bener juga sih ya, maksudnya ada mungkin dari segi penyanyi atau apa pasti ada branding ya, maksud branding. Karakter sendiri maupun penyanyi pasti ada juga kan karakter vokal, karakter apa. Tapi yang membuat Ica, ini aku panggil Anissa apa Ica nih? Anissa lah. Anissa aja, Anissa. Apa sih yang menurutmu membanggakan buat dirimu sendiri? Apa nih? Iya, dalam soal karirmu. Dalam karir yang membanggakan. Yang jelas ya prestasi-prestasi yang nasional, yang dari 2015 lupa ya. 2015, 2017, 18, 2022 sampai 2024 sekarang. Banyak ya sekali ya. Iya, kalau disuruh sebutin kayaknya harus mikir ya. Harus mikir. Yang paling mengesankan, paling asik. Yang paling mengesankan tuh ke Gorontalo. Waduh, jauh juga ya. Ya itu mewakili Kalsel juga, dan itu satu-satunya juara 1 se-Indonesia. 2022 ya. Wah, keren. Tapi nyanyi pop ya. Tapi nyanyi pop itu ya. Iya, lagu pop sama lagu Banjar. Jadi acaranya tuh kayak yang se-Indonesia. Jadi masing-masing daerah bawain lagu daerah satu. Lagu wajibnya lagu Kesha Lefron kan. Mantap itu. Lagu apa? Lagu Banjar? Lagu Uma Abah. Wah, biar lebih menyayat hati. Sedih benar. Oke, Chan, kan aku mau ngobrol nih masalah prestasi lah, pastilah sudah gudang ya. Sudah segudang karena aku mengikutimu dari waktu zamannya segini sampai segini ya, karena kan sampai mengerti kan maksudnya perjalanan karir Anissa gimana gitu. Jadi apa ya? Sekarang kan kita lagi musimnya kayak apa ya, kayak hiburan banyak kan, hiburan kita. Karena kan kemarin kita kan nggak bisa hiburan karena COVID kan dulu. Tapi sekarang udah bisa berhiburan kembali. HTM apa THM ya? Tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam udah mulai buka lagi. Nah kan Anissa kan udah mulai nyanyi terus ya sekarang di tempat hiburan malamnya. Nah, apa sih nyanyi di situ tuh seperti apa sih gitu? Maksudnya dunia di situ tuh seperti apa sih? Biasa kan paling enggak kan balik jam 2 malam, anak cewek, anak gadis gitu kan pulangnya. Nah, gimana sih, ceritain sih gimana kalau kerja di ITM gitu? Kalau di THM itu kita ceritain asiknya dulu ya. Iya, cerita asik dulu. Ya asik itu kan aku tuh suka kayak nyanyi yang kayak konser-konser gitu kan. Maksudnya kayak kalau lagi nyanyi tuh kayak orang-orang pada kayak nyanyi bareng gitu. Misalnya aku nyanyi lagu apa gitu, misalnya lagu Pupus. Terus aku bilang everybody sing gitu. Semuanya kayak baru. Itu tuh kayak dalam diri sendiri tuh kayak puas gitu kalau aku tuh bisa menghibur dan bisa ngajak orang nyanyi gitu kan. Jadi tuh positifnya tuh satu, kayak kita dalam bekerja sambil nyanyi sambil bekerja ya. Betul ya? Betul. Apa kebalik? Sama aja sih, bekerja sambil nyanyi sambil bekerja sama. Jadi maksudnya have fun gitu, seneng gitu, nggak kepikiran apa-apa juga. Karena emang vibes-nya itu kayak
rame-ramean gitu kan Kak. Maksudnya pasti tempatnya kan rame, tempat hiburan malam gitu. Jadi positifnya di situ bisa nyanyiin semua lagu-lagu yang lagi viral gitu-gitu. Misalnya lagu-lagu Mahalini, lagu Jiva, Tiara gitu-gitu. Kayak lebih attention mereka ya terhadap kamu gitu. Iya, betul sekali. Terus juga dilihat sama orang-orang banyak juga kan. Jadi maksudnya makin nambah relasi, makin kayak orang-orang tahu gitu kalau kayak itu Anissa. Wah, gitu. Itu juga. Tapi kira-kira udah berapa lama Cak di THM tersebut? Di THM itu dari yang aku ceritain tadi kayak habis tinggalin dangdut. Itu SMP kelas 3. Aduh, SMP kelas 3 brother. Iya, SMP kelas 3 sampai SMA kelas 3. Itu nyanyi di klub di THM ya. Terus sempat vakum sekitar 1 tahun, akhirnya balik lagi sampai sekarang. Oke. Udah lama banget ya. Sampai sekarang berarti ya? Berapa tahun berarti? 12 tahun. Itu waktu gak punya KTP kan? Iya, waktu itu 3 SMP 15 tahun. 15 jalan 16. Oh iya, gitu. Iya. Tapi gak merasa takut gitu kan, gelap-gelapan di sana kan? Kebetulan emang yang ngajakin waktu itu pertama kali banget itu temennya kakak. Emang udah terpercaya banget sama kakak. Terus kayak emang bener-bener dijagain. Ya emang dijagain sih. Sampai sekarang ya. Iya. Berarti aman-aman aja ya. Aman banget kan. Yang pastinya kan di dalam kita hiburan atau kita menghibur kan macam-macam kan. Ada yang event, ada yang festival atau apa kan. Tapi yang lebih condong ini kan biasa tergantung di sosial media atau tetangga-tetangga kita kan. Nah itu kan pasti kan. Soalnya kan setiap kali kita pulang malam, pulang subuh. Nah, pasti kan kita wih, tuh kakak-kakak tuh begawi apa aja. Ya kan pasti. Kan usah jauh-jauh dulu aku sempat begawi di tempat biliar. Nah, itu tempat biliar aku pernah kerja di tempat biliar dulu. Sebelum ada Pandas ya, sebelum Pandas itu ya ada. Jadi aku sempat kerja di sana. Terus banyak kan teman-teman cewek juga banyak kan di sana kerjanya kan di biliar kan. Jadi sebenarnya sih kalau kinerja atau apa-apa kan di situ ya nggak macem-macem. Iya, kebanyakan nggak macem-macem. Tapi pemikiran di rumah atau di kampung atau di komplek atau di desa di mana pasti orang berpikir kalau orang bekerja di tempat hiburan malam itu kada baik. Nah, itu pasti selalu ada cap-cap seperti itu. Betul. Padahal yang dikerjakan mereka apa? Mereka kerja benar-benar. Kayak jadi bartender, jualan minumannya pun gak ada minuman yang keras gitu kan, ibaratnya kayak Coca-Cola apa-apalah gitulah. Terus kalau untuk makanan juga kayak mie goreng apa-apa kan itu. Terus kalau juga servisnya juga kayak nyusunin bola atau apa. Iya sebenarnya normal-normal aja seperti ini, tapi mungkin dicap masyarakat atau apa selalu negatif. Nah kayak gitu. Pernah nggak Cak kayak gitu Cak? Pernah lah kan, pas kan mama lumayan mama deh ya ada punya rumah beberapa lah gitu ya. Terus jadi aku tuh emang sama mama tinggal berdua gitu. Mula rumahnya tuh emang apa sih kalau malam tuh ada portal gitu kan. Oh iya, buka tutup gitu ya. Tapi udah dijelasin sama mama kalau kayak aku tuh nyanyinya di klub gitu kan, nyanyi di kafe gitu. Tapi kan orang-orang tetangga ya nyanyi di kafe sampai jam segitu. Sampai jam 2, jam 3 gitu ya. Apalagi masih SMP. Wah, itu ya dulu ya. Kebetulan kan papa tuh kerjanya di luar kota. Jadi kayak yang pas kerja di luar kota emang kita benar-benar berdua aja gitu. Betul. Terus kayak tetangga tuh kayak julid kayak aku kan pulangnya 1:30. Jam 1. Itu masih maksudnya masih apa ya? Bahasa Banjarnya masih sungsung. Masih sungsung, jam 1:30 aja masih sungsung lah. Karena kan mulainya tuh jam 10. Ya kan kayak bulik langsung gitu. Kalau ibaratnya kalau kita begana masih ya bisa ke jam 2 jam 3 gitu. Akhirnya kan pada tuh dijemput oleh kakak. Oh iya, tinggalnya bertiga sama kakak. Dijemput sama kakak kan cowok. Terus akhirnya temenan tuh pala sama orang portal yang di mana di dekat rumah gitu. Dibukain dan yang julidnya itu kalau misalnya kita lagi pulang di depan portal itu harus nunggu yang orang portalnya itu dulu karena keliling sekalian jaga malam. Oke. Akhirnya kayak tetangga-tetangga yang lain tuh lihat kayak
nih ngapain Anissa nih, bapak nih bapaknya nih lah bulik malam terus lah. Akhirnya kan lewat tuh biasanya kalau dari rumah siang-siang kayak mengawani mama nukar ke pasar, nukar apa gitu. Jadi mua ya tuh kayak dasar kayak yang mau ibu-ibu julid yang ya Allah. Pokoknya kayak di sinetron lah. Iya kayak di sinetron. Akhirnya mama kayak aduh Nis kayaknya kita ke rumah yang satunya gini gitu. Nah, karena kan memang ada beberapa rumah gitu. Ke rumah yang satunya aja gin, biar aja di sini nih kita sewakan gin. Mama karena tahan amun Ica disambatika itu ya. Berarti mama juga dukung ya supportnya tuh. Memang support nyanyi kan. Karena mama tahu maksudnya kan habis nyanyi langsung pulang dijemput sama kakak. Akhirnya kayak enggak ngejelasin langsung pindah. Langsung pindah. Sekitar pas selesai waktu itu kan 3 SMP. Pas sudah selesai SMP kan pindah. Akhirnya pas lulus SMP langsung pindah. Terus sekarang dijulitin enggak? Yang sekarang juga kemarin sempat dijulitin. Iya, karena pasti. Kan aku tuh kalau pulang malam tuh nggak berani bawa nggak mau bawa motor atau mobil sendiri tuh nggak berani. Malam kan wanita sendiri ya. Nanti telah hilang seorang vokalis ya. Akhirnya kayak papa tuh kayak nyuruh kayak ada langganan gitu buat ngantar jemput. Oh ada antar jemputnya sampai sekarang ya? Sampai sekarang nggak sih. Oh enggak. Pas kemarin ya. Kemarin tuh jadi kayak papa tuh kayak antar jemput aja Nisa nih gitu. Betul. Terus tuh kebetulan kalau misalnya yang antar jemput tuh kada bisa, Anissa tuh kayak naik Grab gitu. Otomatis kan mobilnya beda-beda. Iya, beda-beda. Oh, jadi mobilnya beda-beda, guys. Jadi orang melihat dia diantar siapa-siapa. Iya, padahal di rumah tuh jadi fitnah juga. Iya, fitnah jatuhnya. Akhirnya apa? Akhirnya kan di rumah itu papa buka tuh pintu rumah. Terus disuruh papa kayak ORT-nya ke rumah apa segala macem, terus dibukain papa YouTube tuh. Oh iya biar ya pas lagi nyanyi di TV gitu kan. Nih betul. Anakku nyanyi di sini baru tahu. Iya ini benar gitu. juga sih. Harus dibuka YouTube dulu ya. Iya, harus memberikan pengertian dulu ya kepada orang-orang yang tidak mengerti. Betul sekali. Iya kan, apalagi kan kalau soal-soal kayak gitu kan pedas banget kan. Maksudnya bukan kalau kita sih emang cuek bebek ya maksudnya. Nah, yang kayak keluarga kita, kayak mama, kayak bapak pasti itu isi yang merasa peka sih terhadap itu. Betul. Oh gitu bodo amat ya. Apalagi kan kalau kostum-kostum tuh kalau di THM kan lebih bebas ya. Iya, lebih seksi gitu ya. Iya, saya suka yang agak sedikit pendek ya. Jadi tuh mama sempet kayak Nis betapi dulu dari rumah nih. Atau karena gini besalin sampai sana. Tapi kan kayak ribet lah. Maksudnya langsung dari rumah aja kayak gitu. Nah, mana rambut warna kayak ini kayak gitu. Jadi kayak orang tuh ini kalau orang harus tahu kan lo kayak kemana nih lah apanya nih lah bagawi apanya nih lah malam-malam nyar bulik. Nah itu kan selalu jadi jadi persoalan terhadap orang kan maksudnya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir ya ngapain juga mereka ngurusin kita ya kan. Karena kita nggak mau ngurusin mereka juga kan? Betul. Baik ngurusin diri sendiri ya kan. Iya. Tapi ya kalau bekerja di malam itu kan pasti ada dampak positif dan negatifnya ya kan Ca. Maksudnya ada nggak yang dirasakan Ca dampak negatifnya dari bekerja THM itu Ca? Dampak negatifnya mungkin kayak kurang tidur ya. Kurang tidur terus kayak dari suara. Misalnya kita nggak bisa jaga suara sama kurang istirahat. Misalnya nih udah pulang kita sampai rumah masih kayak handphone apa segala macam gitu, nggak langsung tidur. Paginya misalnya ada nyanyi tuh garuh Kak ke suara. Ngeri juga ya. Iya. Pernah nggak tidur gitu? Misalnya minum kopi ya. saking minum kopi berarti berefek ya terhadap Anda ya ngopi. Pernah loh waktu kayak di panggung ngantuk. Tapi kayak madep belakang gitu kan. Akhirnya kayak minum kopi aja itu taunya sampai pagi nggak mau tidur. Sampai pagi nggak bisa tidur. Aduh. Akhirnya lanjut langsung pagi kan biasanya pagi juga nyanyi. Kan biasa kalau orang bekerja di hiburan malam pasti mutar ya ininya dunianya ya. Dunianya ya. Pagi jadi tidur kan, malam bekerjanya. Itu mulai berasa nggak di saat seperti ini? Kan dari kecil kan ibaratnya yang sekarang ada merasakan dampak apa nggak gitu? Kalau yang pas masih sekolah tuh kan paginya bangun. Tapi pas yang waktu masih kuliah itu ada beberapa merasa kayak kurang sehat nih gitu. Kayak harus banyak istirahat. Tapi pas sekarang
itu udah beberapa tahun yang lalu nih, sekitar 2 tahunan ini normal bisa. Bangunnya pagi. Bangunnya pagi walaupun tidur subuh tetap bangun pagi. Iya. Kok bisa aja? Bisa, mungkin karena terbiasa. Karena kan ada syuting pagi. Duit, bangun duit tapi jangan. Tapi pernah kesiangan bangun. Pas mau nyanyi wedding. Nyanyi wedding juga. Itu juga nyanyi wedding pagi-pagi ya? Iya, kalau minggu pagi kan. Minggu, iya. Sabtu atau Minggu Fajar terus berarti ya? Iya, aku tuh kan nggak bisa diam di rumah. Kalau diam di rumah tuh kayak gak ada aku uang sakit ya? gitu. Aku sakit. Iya serius. Jadi kayak memang harus berkegiatan. Aku tuh senang sekali kalau misalnya di sehari tuh kayak 3 atau sampai 4 kali nyanyi tuh. Itu senang banget Kak. Jadi kayak apa ya, ambisius kayak aku nyanyi ambisius gitu ya. Jadi senang nyanyi, emang suka banget nyanyi, jadi kayak nggak nyanyi itu seharinya kayak capek gitu. Hebat memang ya. Harus keluar rumah ya. Sama, kita juga harus jalan-jalan. Kita juga harus jalan-jalan, kalau nggak suntuk gitu. Tapi itu dampaknya kesehatan loh gak? Maksudnya kayak kan udah malam-malam terus kamu pulang, ada gak dampak kesehatan sekarang? Soalnya kan kita gak ngerasa kalau waktu Anom ibaratnya di orang lah, masih muda, kita kan masih belum merasa. Tapi kalau sudah sekarang, nah apa yang Anissa rasakan? Pernah kan sampai sekarang sih, misalnya kita gak jaga pola tidur dan makan segala macam. Kemarin kan sakit ISPA. Infeksi saluran pernapasan atas. Jadi tuh ISPA itu gara-gara kita tuh perokok pasif. Kita nggak ngerokok tapi kita ada di dalam situ. Di dalam THM kan. Kabut Iya. Jadi biasanya akhirnya sempat nggak nyanyi 2 minggu. Karena suaranya hilang total. Nggak bisa ngomong, apalagi nyanyi. Jadi emang kayak itu gimana tuh? Serius? Itu jadi ISPA tuh gimana? Ada emang, tapi kan emang tiap malam kan. ISPA itu kata dokter kita tuh di dalam situ kan, terus batuk. Akhirnya ISPA itu infeksi saluran pernapasan atas itu menjepit pita suara. Jadi kalau makin kita paksa nyanyi, suara kita habis, ISPA-nya tuh kayak makin jepit pita suara gitu. Jadi apalagi kalau kada guring apa segala macam makin dijepit pita suara. Itu udah dampak macam-macam ya ternyata ya. Jadi harus istirahat. Cuman ada itu ya, tapi badan-badan bisa sakit situ, linu-linu apa-apa gitu. Badan biasanya kan kita lulur sambil pijat ya 1 bulan sekali. Ini baru luluran ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Tapi tetap berarti kamu tetap menjaga pola makan juga kan? Iya, kalau pola makan pasti ngatur. Makan terus ya? Ngurangin ya. Dulu makan terus ya. Dulu makan terus. Sekarang lagi diet ya. Dari kalau emang kan biasa kan kalau aku dulu kan emang kalau di THM kan makannya pasti kalau jam 12 atau sebelum pulang kan, jam 2 itu kan. Nah, apa seperti itu juga aja makannya? Dulu sempat sampai ya? berapa kilo naik. Sampai naik berapa kilo kemarin? Ini kan udah turun. Udah mulai. Iya, lumayan harus turun. Harus dikasih sakit dulu baru ini. Wah, jangan juga. Kayak apa supaya kurus sehat gitu. Nah. Iya. Gitu. Kalau sakit kan lagi pegawai kita. Bujur lah. Nah, habis itu Bang, ini kan maksudnya di dalam dunia kesehatan ya pasti ada berdampak ya. Iya. Walaupun di saat kita belum mulai, tapi lama-kelamaan pasti akan berdampak gitu. Iya betul. Kayak Ica kan udah, tapi itu tuh maksudnya kalau ISPA itu bisa balik lagi nggak, bisa kambuh nggak? Bisa kambuh. Jadi misalnya sudah kayak ngerasa serak nih suara, berarti harus banyak istirahat. Ya. Kayak maksudnya, dan sekarang tuh pasti selalu minum air panas. Lebih hangat lah ya. Hangat atau panas. Paling kayak sekali minum es. Minum es pasti. Kalau misalnya lagi nongkrong di luar, wah anak nongkrong kan. Wes, nongkrong terus. Nongkrong, nonton ya, hobinya nongkrong, nonton hobinya. Tapi bagi kalian yang pengen ketemu terus ketemu sama Eca, bisa aja nanti mampir ke tempat kerjanya Eca. Iya, promosi. Atau nonton setiap pagi aja. Oke. Tapi Ca, pernah gak mengalami pengalaman buruk, Ca? Maksudnya buruk, entah itu mistis atau apa, kan ini berandung dengan dunia malam kan, terjadi sesuatu yang mistis atau pengalaman yang tidak baik pernah terjadi kepada Anissa gitu. Pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah di tempat kerja pas masih SMP ya.
Jadi tempat kerjanya itu emang kayak kalau naik lift itu ini mistis ya nih. Iya, serem. mistis berarti itu serem nih. Jadi kasih backsoundnya nih. jadi misalnya naik lift, itu kan liftnya kalau nggak salah itu sampai lantai 5 aja. Nah, pub kita itu tuh di lantai 4. Di lantai 5 itu gudang. Jadi misalnya mau sound check atau kayak gimana tuh, itu liftnya bisa langsung naik ke lantai 5. Ih, serem banget. Jadi kayak kita harus melihat gudang, gudang yang gelap gulita. Jadi kan waktu itu masih sekolah, kan pulangnya sore. Jadi kayak dalam hati tuh kayak ya Allah jangan sampai Allah gitu. Kalau soundcheck sih kadang mengganggu lah, tapi misalnya malam itu mengganggu. Oh, seperti apa gangguan-gangguannya itu? Iya, maksudnya kan kita mencetnya 4. Oh, tiba-tiba naiknya ke 5. Dan pintu liftnya tuh kan mau tutup. Gak bisa ketutup. Sudah dikunci-kunci. Jadi kayak ya sudah gitu kayak sampainya tertutup seorang. Itu sendirian ya? Ada sebenan kalau malam. Kalau malam. Gak berani sendiri berarti? Minta kawan nih kayak security atau kayak apa pasti. Atau kawan band satu gitu. Berduaan atau bertiga aja kawan band tetap diganggu. Seperti apa gangguannya itu? Ya gangguannya kayak ya merinding lah pasti kayak aduh gitu kan. Tapi misalnya sudah sampai pubnya aman. Nah di pubnya itu di backstage di belakang panggung itu tuh ada tangga buat naik ke lantai 5-nya. Ada lagi aksesnya di sana. Iya, tapi di sana tuh juga bisa kayak buat ngerokok apa segala macam. Namanya gudang. Iya. Nah waktu itu Nisa lagi di backstage. Di backstage itu kan anak-anak kan yang anak-anak band yang cowok banyak yang ngerokok. Kirain kan anak band yang cowok yang ini yang kayak ngelemparin apa tuh yang bungkus rokok yang kuning warnanya tuh. Oh iya, filternya lah. Ya itu kayak gitu-gitu Kak, tuk gitu. Terus tuh kayak satu peserta tuh anak-anak band tuh keluar kan. Sisa aku bertiga. Akhirnya dari situ tuh tangganya sebelah sana nih, Nisa di sini. Tuk gitu. Siapa nggak ada orang kan di situ? Kena anjir, kena. Dan ada bentuknya. Ada barangnya. Ada rokok. Akhirnya langsung lari keluar. Itu mas sendiri ya? Iya, enggak bertiga. Karena kita langsung bertiga. Jadi langsung keluar. Akhirnya tuh pasnya itu masih break sesi pertama. Berarti itu emang nggak ada orang di situ? Ada orang. Iya. Sama sekali ya sampai ditanyain tuh ada orang di atas nggak ada katanya. Terus pernah juga di tempat yang sama itu juga lagi sound check sore. Sound check apalagi udah nyanyi perform tuh. Tiba-tiba kita kan vokalis bertiga nih. Aku berdua nggak nyanyi, dia sendiri nyanyi. Kita emang bener-bener kayak mikrofonnya dah gitu kan. Terus tiba-tiba ada suara cewek nyanyi. Serius sumpah. Serem banget gila. Iya itu kan waktu SMP 2000 berapa ya 2013 2012 lah. Dan itu lama itu? Pastinya lah. Ada suara. Jadi kan yang vokalis cowok tuh kayak suara siapa ini mengganggu. Aku nyanyi kenapa jadi diganggu kayak itu. Dan lagunya sama seperti yang dinyanyikan? Enggak, kayak suara-suara lain aja gitu. Ih seru banget gitu. Akhirnya kan kayak kita kayak. Tapi itu semua anak band ngedengar? Ngedengar, semuanya ngedengar. Emang keluar, sound out-nya keluar. Sound out juga keluar? Iya. Jadi kayak kita kan sudah tahu kan, maksudnya liftnya bisa naik sendiri kayak bisa gitu-gitu. Jadi kayak udah biasa. Oh udah kayak oh iya berarti jangan biar nggak makin serem gitu. Yang pastinya nggak ada penampakan tersebut ya gitu ya. Enggak sih. Nggak ada syukurnya ya. Dia masih memberikan clue aja bahwa saya ada di sana gitu. Mungkin juga karena jangan buang putung rokok di sana mungkin ya bisa jadi ya. Mungkin ya teguran ya. Tapi serem juga sih. Ya, dirinya. Tapi itu salah satu ya ibaratnya ke pengalaman yang kurang asik lah maksudnya ya di saat itu ya menyeramkan mistis ya. Tapi kalau untuk yang lain ada nggak, maksudnya ada tiba-tiba ada oknum yang berkelahi atau apa gitu, pernah nggak terjadi gitu di tempat ini ya? Sering ya ternyata ya. Jadi misalnya kalau itu udah nggak jadwal, maksudnya udah nggak jam nyanyi, lebih baik langsung turun deh keluar. Langsung pulang gitu ya. Daripada maksudnya kan orang di THM itu kan emang kayak maksudnya ada yang bertengkar tuh karena mau kayak dilihat sok jago gitu. Iya. Pernah ada yang berantemnya sama yang ini, semua di tempat itu kayak dihajar-hajar gitu. Parah. Jadi kayak akhirnya langsung kayak
ke ruang apa? Ke ruang yang aman aja ya. Lah. Setelah pokoknya Ica kalau datang sudah job desk-nya nyanyi, menghibur orang, ya udah terus makan, menghibur lagi baru pulang langsung gitu ya. Kecuali misalnya ada event artis. Betul. Oh iya itu belum di ini. Positifnya tuh ketemu artis-artis. Misalnya ada guest star event. Iya, bisa. Kecuali ada artis itu baru. Dampak positifnya ya, ibaratnya bisa ketemu, bisa teman-temanan sama mereka gitu ya. Terus yang paling berkesan siapa yang datang? Yang paling berkesan, aduh banyak ya. Sama siapa? Sama SID dulu sempat kan gue cerita. Oh itu kan emang duet. Itu kan emang duet ya. Superman is Dead, iya. Sama, aduh banyak dah. Sama siapa yang paling berkesan sama siapa? Yang paling berkesan sama Rian The Massive. Oh, sama Rian The Massive. Tapi kan itu waktu itu di acara MNC TV. Orangnya emang bener-bener humble banget gitu. Sampai sekarang lah misalnya kayak aku Banjarmasin ngabarin. Nis di Banjarmasin nih, kalau sempet nonton gitu. Waktu Nisa ke Jakarta juga dia bikin yang konser dia sendiri. Oh, itu baru-baru ini ya ada? Enggak, yang 2019. Oh, 2019. Waktu Nisa di Jakarta di chat, kita chatting-chattingan gitu. Nis ayo dong nonton gitu. Akhirnya dikasih tiket gratis sama Rian. Oh, baik banget. Iya, baik. Akhirnya kita nonton sama temen gitu. Jadi itu sih yang sampai sekarang berhubungan dengan baik. Kalau yang lain-lain ya season player lah ya. Iya, gitu, betul. Tapi itu selain nyanyi di sana, maksudnya pengen gak punya ada lagu ciptaan tersendiri gitu, terus project baru lagi, terus kolaborasi sama Pandas lagi. Ada gak planning? Kalau planning kan sama Paras ada nih, pasti ada planning ya. Gimana? Ada, kebetulan aku sebentar lagi nanti. Sebentar lagi nanti kayak waktu. Sebentar lagi nanti. Nanti pakai ya lagunya sih sebenarnya udah selesai. Sudah selesai. Ya kan maksudnya di 12 tahun berkarya. Berkarya. Bupati aku juga tahu. Di 12 tahun bernyanyi gitu kan. Kayaknya nggak asik kalau kita nggak punya karya. Iya, betul, emang harus punya karya. Ya kan maksudnya siapa tahu nanti buat kita nanti udah punya keluarga, punya anak, apa kan ini karya mama. Kan. Siapa tahu juga tiba-tiba karyanya boom kan. Iya, amin. Jadi kan lebih penghasilannya kan lebih naik lagi. Betul. Sebenarnya itu sih kalau berkarya itu sih. Tapi kalau berkarya emang senang sih, kalau aku emang seneng banget kalau iya kan berkarya. Pasti kan karya kita dikenal orang banyak. Jadi emang ada pengen ngeluarin single lagu ya. Single pertama banget. Nah, siapa yang nyiptainnya? Dendi Aditya. Oh, Dendi. Oke. Dia yang nyiptain. Terus aku kan gak bisa main musik ya. Jadi emang bener-bener kadang dipikirin dah. Pokoknya tahu beres dia kan ya. Iya gitu. Jadi dia bikinin musiknya, dia bikinin liriknya, bikinin semuanya lah gitu. Bagus, tapi nggak bikinin video klip. Kalau video klip kan orang video ya gitu. Orang video. Iya, jadi lagunya tuh udah selesai November kemarin. Oh, udah selesai lama ya? Iya, udah selesai. Dia udah lagi juga nih rilis gitu. Rilis. Tapi kan ini kalau kemarin tuh karena Primadona Pantura. Iya. Jadi nggak bisa. Aku nggak bisa boleh fokus. dan nggak boleh juga. Iya, kan? ada sampai tanggal berapa kan gitu. gitunya. Ini masih ada tanggalnya berapa? Udah habis kemarin. Berarti udah pas tayang udah kelar berarti ya? Iya, udah tayang udah kelar. Jadi udah boleh aku garap video. Oke, garap sama Pandas juga udah boleh pasti. Iya, nanti kan kita tunggu juga kolaborasinya kan ya. Gitu. Mantap. Yang pastinya kan berkutat jarang juga. Pasti takut nama kutat apa? Iya. Berkecimpung. Berkecimpung. Iya kan, ya pasti kan berkecimpung di dunia malam kan, aku juga pernah merasakan. Ya mungkin seperti itulah. Ada yang happy, ada yang sedih, ada yang senang. Terus biasa takutnya nih kalau ini, takutnya nih kalau itu, kan pasti ada kan kita kan, nggak setiap hari kita lala kan, kan pasti nggak setiap hari, tapi apapun itu ya harus dilakukan karena itu pekerjaan kita ya kan. Mau gimana pun kita harus seprofesional mungkin ya kan, untuk menampilkan sebuah karya, sebuah hiburan untuk para klien-klien yang sudah mengundang kita. Betul nah sekali. Itu kan yang pastinya kan bisa bikin rame kan, alhamdulillah. Iya. Apalagi dapat saweran banyak kan, wa syukurillah. Dan harus bagi-bagi. Ya sudahlah. Apalagi kan sekarang tuh udah sering dapat job gestar gitu. Mantap, gak gestar kan. Ngajak-ngajak. Kan sendiri. Gak ngajak-ngajak. Iya, jadi memang harus
aku mempunyai karya gitu. Wih, betul. Di samping itu juga nanti kita akan mengeluarkan sebuah karya juga ya, Ca. Betul banget. Ditunggu saja waktunya yang tidak padat gitu. Alhamdulillah bisa aja kalau diatur ya. Tapi menurut kamu harapanmu sebagaimana biduan jamu Gara-gara pantura biduan penyanyi atau singer solois di dunia tarik suara, harapan besarnya seperti apa, Ca? Harapan besarnya semoga lagu-lagu yang nanti bakalan aku rilis sama Kak Dendi sama Kak Pandas juga, yang lain-lain juga itu bisa booming. Amin. Terus bisa dikenal satu Indonesia atau satu dunia ya. Wah, internasional gitu. Iya, bisa didengar orang banyak, bisa menghibur dan orang-orang yang pastinya bisa hafal lagunya. Maksudnya kalau orang udah tahu sama lagunya, apalagi udah tahu sama kita tuh kayak berasa udah kayak kita tuh dihargai benar gitu kayak. Apalagi keluar kota kita lah. Iya kan. Jadi itulah ya, maksudnya lebih dikenal gitu kan. Sama aja berarti lebih kita dikenal popularitas ya iya, kan. Tapi popularitas tidak dengan sensasi, tapi dengan karya. Oke, Ca. Thanks banget ya, Ca, udah hadir ke sini ya, Ca. Udah nih, aku nggak mau gimana ya? Udah. Rame banget soalnya podcast di sini ya. Podcast di sini nanti mampir lagi ya. Iya, betul. Dengan topik yang asik ya. Atau kita misteri-misterian nanti. Aku kan udah menangis berarti lah nih. Enggak lah, tapi sekarang emang sendiri ya, Ca. Aku juga baru tahu Mama berpulang tahun berapa, Ca? Nah ya nih. Ya sebelum enggak kan sebenarnya dulu kan seperti itu kan. Iya, betul. Dulu kan Ca sama Mama terus kan, sama Anissa sama Mama terus kan yang ada yang menjaga kemana-mana, yang menjaga. Nah kalau 2024 ini bentar lagi Lebaran pasti. Iya. Jadi wah. Kasih. Jadi kan biasanya kalau Lebaran tuh sama mama, keluarga apa segala macam. Tapi aku tuh waktu ada mama juga tuh emang misalnya kerja keluar gitu Kak. Mama tuh emang nggak pernah kayak mau ikut apa segala macam. Tapi selalu kayak kontak lagi di mana, udah pulang gitu-gitu. Jadi aku tuh emang kayak udah terbiasa kalau di luar tuh sendiri gitu. Dan waktu mama udah nggak ada, juga kan maksudnya aku jarang di rumah. Jadi maksudnya kepikiran kalau habis pulang. Misalnya habis kayak nyanyi apa tuh habis kayak kesepian ya. Iya kayak mana mama nih, biasanya kayak yang nyariin apa gitu-gitu. Itu aja sih. Tapi sekarang kan sudah sampai sekarang. Sampai sekarang ya kan. Iya. Al-Fatihah ya buat mama. Apalagi pas kemarin kayak menang-menang apa tuh. Maksudnya kan yang pas goalsnya banget itu loh, mamanya tuh nggak ada gitu kan, padahal itu yang pengen yang diinin mama gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, hidup selalu ke depan ya. Betul sekali. Oke, yang pastinya tunggu karya kita selanjutnya. Oke, yang pastinya Pandas undur diri. Pensos Pandas Podcast. Bye bye. Cut.